Salam kenal Pak Imam Prasojo. Tadi udah disinggung-singgung nih sama Pak Anang. Ini ada perubahan sosial, berarti ada masalah sosial. Makanya Mas Arki kemarin bilang, itu nggak nyambung Mas Arki sama Pak Imam, katanya gitu, kata Pak Imam. Saya bilang, nyambung Mas, ini ada perubahan-perubahan nih. Nah, Pak Imam, saya melihatnya itu, ini tuh satu sisi masalah di sampah organik ya, tapi di sisi hilir itu manfaat untuk pakan ternak, untuk susunya ternak itu luar biasa tadi Prof Dewi sampaikan. Tapi di sisi proses ini gejet banget gitu. Bagaimana nih? Saya melihat ini ada persoalan-persoalan yang kalau menurut saya baik itu regulasi, sosial dan lain sebagainya, termasuk politik gitu ya, yang saya rasa Pak Imam bisa ngebahas ya sambil ngabuburit asik Oh, inilah. beliau bukan bisa lagi, itu beliau pakarnya. Iya, oke. Beliau melakukan di bagaimana Prof? Apa Jatiluhur, Jatiluhur. Oh iya, silakan Pak Imam, silakan. Baik, terima kasih Pak Ardi. Saya ini sebetulnya pelengkap, ya, udah paling akhir. Nah, tapi saya akan mencoba melihat dari sisi yang bukan teknis. Nah, ini makanya saya kasih judul aja pentingnya kesadaran dan pengurangan sampah ya, dan pengolahan sampah. Saya mulainya dari gini, seperti ini Pak. Tadi bicara tentang perubahan, memang nggak mungkin kita bisa bicara tentang sampah tanpa kita melihat tentang apa sih yang terjadi dengan peradaban ini. Nah, kita tahu ya ada perjalanan sejarah manusia itu memang pada saat sekarang itu orang itu berlomba untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, tetapi juga ditopang oleh teknologi. Yang teknologi itu memungkinkan untuk eksploitasi alam yang luar biasa. Ada desire for recognition, ya. Jadi orang itu berlomba untuk mendapatkan status sosial, orang yang kaya, orang yang bertitel, orang yang segala macam. Nah, sekarang juga ada COVID ya. Ini juga menjadi salah satu penyebab kita itu berubah sebetulnya. Apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya keragaman hayati ini hancur dan kemudian virus itu melakukan perlawanan. Ini panjang ceritanya ini, tapi kira-kira begini, kalau kita bagi peradaban manusia menjadi terpilah seperti ini, masyarakat berladang, berpindah, kemudian masuk ke peradaban pertanian, masyarakat industri, nah sekarang masyarakat informasi dan jejaring, kira-kira sampahnya seperti apa jenis-jenisnya? Tentu masyarakat perladangan, ya, manusia dengan alam itu menyatu. Seperti ini gambarnya. Sehingga sampahnya otomatis itu sampah-sampah organik. Dan mereka mengkonsumsi makanan dan kemudian membuang kembali ke alam dan itu menjadi pupuk. Dan tidak ada masalah tentang sampah, praktis di situ. Jadi alam dan manusia itu menyatu, ya, dan kemudian mereka bersimbiose mutualistis lah, kira-kira gitu. Seperti ini. Dan ini ada sisa-sisa peradaban yang sangat ramah terhadap alam. Seperti peradaban Baduy ini, ya saya beberapa kali ke sana dan mempelajari falsafah-falsafah hidup mereka, betapa alam itu adalah bagian dari manusia itu. Dan mereka bahkan anti terhadap perubahan-perubahan teknologi yang mereka anggap itu bisa merusak alam. Dan ini adalah sisa-sisa peradaban yang sebetulnya itu adalah sangat sustainable. Masyarakat pertanian, manusia itu lebih besar dari alam, mulai muncul itu. Dan dia mulai mengolah alam, alam paling tidak secara filosofis itu di bawah manusia, ya tidak lagi menyatu, ya seperti ini. Ya sebetulnya ini yang pada awal-awalnya tidak ada masalah, ya. Tetapi begitu masuk teknologi, ya pestisida misalnya, seperti tadi disinggung, disitulah awal bencana bahwa sampah-sampah organik yang diproduksi di peradaban pertanian, ya itu akan menyatu juga seperti peradaban berladang dulu, ya ini. Tapi begitu masuk teknologi seperti ini karena didorong oleh semangat yang berlebihan untuk kemandirian pangan, ya kerakusan orang menumpuk harta, ya ini karena ini mau maghrib itu loh surat al-hakumut takatsur hatta zultumur makobir, ya.
orang berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan sampai dia itu melupakan batas, gitu. Kira-kira gitu. Nah, sehingga desakan-desakan seperti ini terjadi dan akibatnya dia menggunakan teknologi yang justru tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, tentu ini akhirnya ujung-ujungnya para ahli di IPB atau para ahli pertanian tentu lebih fasih daripada saya ya untuk bicara bagaimana alam itu menjadi tidak sustainable karena diintervensi dengan zat-zat kimia seperti ini kira-kira. Nah, saya membaca buku ini, kebetulan saya diminta waktu penerbitannya. Oleh karena itu kesadaran para guru besar di IPB itu kita harus balik merevolusi revolusi hijau yang pernah dilakukan. Ya, revolusi hijau pada tahun 70-an itu zaman Pak Harto waktu itu didorong oleh semangat yang kemandirian pangan, tetapi rupanya ada side effect negatif ya karena menggunakan rekayasa segala macam yang merusak alam. Nah, sekarang ini perlu direvolusi kembali, back to nature. Kira-kira gitulah ceritanya. Nah, karena itu memasuki masyarakat industri ya dengan di sektor pertanian pun menjadi sangat merugikan karena sampah-sampah organik yang tadinya bisa direcycle oleh alam secara otomatis itu menjadi tidak mungkin. Nah, apa yang terjadi sejak abad ke-17, 18 ya di Eropa Barat yang terus akhirnya sampai hari ini revolusi industri itu mempunyai dampak luar biasa. Manusia menjadi jauh lebih besar kekuasaannya terhadap alam ya dan dia itu mengeksploitasi alam berlebihan. Nah, bayangkan pada saat yang sama kita juga punya penduduk itu berkembang. Ini gambaran saja Jakarta yang tadinya tahun 72 seperti ini dan ini akhirnya lama-lama menjadi merah semua karena penuh dengan penduduk seperti ini. Nah, jadi alam itu menjadi merana. Tadi sudah disebut bahwa alam ini terdegradasi ya karena pertambahan penduduk. Namun pertambahan penduduk itu hanya bagian kecil ya yang menyebabkan alam itu rusak. Sebetulnya yang jauh lebih besar adalah efek industrialisasi tadi. Nah, ada teori treadmill of production ya, treadmill of production theory. Jadi alam itu ya karena ada ideologi pembangunan yang harus ada pertumbuhan. Ini ibarat orang harus berlari gitu kan. Sehingga kita memproduksi apa saja ya sebanyak-banyaknya walaupun itu kemudian akhirnya menjadi banyak yang tercecer, banyak limbah ya itu adalah karena ada paradigma bahwa kita perlu ada growth ya pertumbuhan ya hingga hari ini coba kita seolah-olah menjadi tidak maju kalau tidak ada pertumbuhan. Oleh karena itu sekarang muncul gerakan degrowth. Udahlah nggak usah pakai pertumbuhan. Yang penting alam ini menjadi terjaga, yaitu walaupun ada gerakan yang lebih modest ya, yang lebih masuk akal yaitu ya pertumbuhan penting, tetapi harus memperhatikan tentang kelestarian alam. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak mampu ya untuk mengalihkan paradigma treadmill tadi ya yang terus harus berlari terus yang akibatnya merusak alam, akhirnya kita memasuki apa yang disebut dengan risk society, masyarakat yang berisiko karena di sekeliling kita itu penuh dengan limbah, berisiko karena kita nggak mampu mengolah sampah yang dihasilkan, berisiko karena muncul ada varian-varian baru dengan virus ya yang mengakibatkan seperti sekarang yang terjadi. Banyak sekali risk society ini ya masalah yang harus diselesaikan. Nah, ini lihat gambaran bagaimana alam yang tadi di peradaban pertanian masih lestari, apalagi kalau dibandingkan dengan masyarakat perladangan ya. Sekarang sudah berubah karena ini di dalamnya ada mesin-mesin yang melakukan upaya produksi yang jauh melebihi dari kebutuhan basic need dari manusia. Dan orang itu walaupun misalnya hanya basic need-nya makan 3 kali, tetapi didorong supaya jauh dari itu. Orang yang tadinya cuma butuh rumah paling 1 ya untuk sekedar berteduh, sekarang didorong untuk melebihi dari yang
dibutuhkan manusia. Ini adalah ciri-ciri masyarakat kapitalisme modern ya, yang alat produksinya seperti ini ya, dan ini melebihi dari kebutuhan ya, dan kemudian alam jadi tergerus seperti ini karena adalah dorongan-dorongan tadi dalam treadmill production theory, dan akhirnya apa? Menghasilkan limbah-limbah. Ya, limbah-limbah ini adalah karena ada produksi yang sebetulnya over, ya, melebihi dari kebutuhan manusia, dan dia didorong terus untuk berproduksi. Nah, jadi ini kalau kita itu berusaha untuk bagaimana mengolah sampah, reduce segala macam, tanpa kita itu melakukan perubahan di dalam strategi pembangunan, hampir mustahil. Oleh karena itu KLHK, saya kasihan betul dengan kementerian ini ya, dihadapkan kepada Kementerian Perindustrian, dihadapkan kepada Kementerian Perdagangan yang punya logika yang berbeda, punya paradigma yang berbeda. Nah, kalau di KLHK kita bicara tentang sustainable development, ya Kementerian Perdagangan, ya pokoknya keseluruhan ekonomi bicara tentang growth. Growth itu artinya apa? Dia harus terus-menerus seperti treadmill tadi. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Limbah-limbah karena kelebihan, ya overproduction ya terjadi di mana-mana, dan akhirnya sebetulnya kita memproduksi barang-barang yang kita tidak butuhkan berdasarkan kapasitas yang kita miliki. Betapapun sudah banyak sekali iklan bertebaran ya yang menciptakan imaji kebutuhan-kebutuhan baru yang sebetulnya kita tidak butuhkan. Nah, inilah yang sebetulnya yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak ya, teman-teman, ibu-ibu yang bagaimana mengurusi limbah dari kesesatan paradigma di dalam pembangunan kita. Ya, seperti inilah. Oleh karena itu Indonesia menjadi bagian dari negeri ya paradigma pembangunan yang sangat berorientasi pada growth tanpa memikirkan tentang kelestarian lingkungan. Oleh karena itu Indonesia betrayed, ya Indonesia dikhianati karena sebetulnya Indonesia berdiri itu tidak hanya untuk memajukan kesejahteraan umum ya, tetapi juga melindungi tumpah darah kita, lingkungan kita. Ini yang harusnya paradigma seperti inilah yang harusnya dibahas, dan kemudian barulah kemudian kerja-kerja bottom up ya, kerja-kerja yang ada dalam masyarakat, kerja-kerja yang dilakukan oleh KLHK itu akan lebih efektif. Kalau sekarang ya ini adalah menurut saya ad hoc, parsial ya, untuk menjadi pelipur lara karena perusaknya itu tetap melakukan, dan itu mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat. Tapi apa boleh buat ya, ini satu paradigma yang sulit sekali untuk melawannya ya. Mereka punya kekuatan besar, punya orang-orang yang tadi al-hakumut takatsur hatta zultumur maqabir. Dia itu mengumpulkan harta ya melebihi dari kepuasan. Nah, ini kira-kira gitu. Nah, ke depan ya ini akan ada limbah-limbah baru seperti limbah-limbah medis ya, apalagi dengan COVID seperti ini. Nah, tetapi ada good news. Nah, ini saya akhiri saja. Anak-anak muda ya, millennial generation, ini rupanya berdasarkan survei dia menyadari betul bahwa hal yang harus mendapat perhatian itu kaitannya dengan climate change dan juga kaitannya dengan destruction of nature, kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak muda seperti Pak Arfi ini sebenarnya nggak muda-muda banget lah, tapi termasuk generasi yang harusnya menjadi penyelamat ya dari pendosa-pendosa, yaitu generasi saya, apalagi yang lebih tua, kira-kira gitu. Nah, jadi ini sebetulnya paradigm shift ya. Gerakan untuk magot ya, gerakan untuk bagaimana memilah sampah, itu semua adalah gerakan-gerakan anak muda, motor-motornya anak muda, karena ada kesadaran seperti ini. Nah, mereka berjejaring ya, mudah-mudahan itu akan menjadi tambah kuat ya, dan pada saatnya mereka akan menggugat paradigma pembangunan yang hanya berorientasi kepada growth tetapi tidak memikirkan kelestarian alam. Nah, oleh karena itu generasi lahir ini jumlahnya cukup banyak, ada 70 juta, apalagi kalau ditambah dengan generasi Z dan post generasi Z. Saya kira mereka akan berjejaring dan mudah-mudahan gerakan apakah itu pengolahan sampah dengan maggot atau dengan apa saja, dan juga gerakan-gerakan kelestarian lingkungan baru akan bisa menandingi
kesesatan paradigma yang selama ini masih berlaku di negeri ini dan juga jangan-jangan di seluruh dunia. Tetapi COP21 ya, saya kebetulan ikut diundang nih Pak. Terima kasih KLHK. Nah, sekarang terus bertarung ya di tingkat dunia. Nah, alhamdulillah Trump ya tidak terpilih lagi sehingga Amerika kembali lagi ke jalan yang benar. Sayangnya ada perang Rusia dengan Ukraina yang ini bisa jadi akan sangat-sangat destruktif terhadap bumi ini. Apalagi kalau terjadi perang nuklir. Semua akan menjadi sia-sia upaya kita karena kita akan berhadapan dengan sampah nuklir yang punya efek yang jangan-jangan itulah kiamat yang akan terjadi. Mudah-mudahan tidak ya. Tetapi ini kita perlu ada sebuah kesadaran. Mari, terutama anak-anak muda, kita dorong, kita fasilitasi agar mereka tidak menjadi kerumunan, tetapi menjadi barisan untuk mengorganisir semua masalah-masalah yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Terima kasih. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bapak Imam Prasojo. Luar biasa ini. Tadi ada surat kata kasur ya, berlomba-lomba mengumpulkan sambil nggak ketahuan itu mau buat apa gitu ya. Lebih jauh lagi saya tambahin lagi tuh, surat Ar-Rum tuh, ayat 42 ya. Zuharul fasadu fil bari wal bahar inna kasabat aidinas gitu ya Prof ya. Ya dok. Jadi terjadi kerusakan di muka bumi dan di laut itu akibat ulah tangan-tangan manusia. Mungkin nanti kita sesi berikutnya ini ya memang benar nih babak belur KLHK sepertinya ya Pak Imam. Tapi menurut saya nggak ada waktu untuk menyerah, nggak ada waktu untuk berhenti.